walafiat ya, walaupun kondisi seperti ini. Untuk hari ini kita nanti ini bagian pertama untuk pelatihan manajemen OJS jurnal vokal supaya lebih aktif. Nanti kita untuk Bapak Ibu bisa ngupload ya Pak Amir, nanti diberikan tahapan-tahapannya seperti apa, khususnya untuk dosen tetap ASM Nepisi bagian 1 tahun akademik 2001-2022. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke Pak Amir untuk pelatihan OJS jurnal vokal. Silakan kepada Pak Amir. Saya persilakan. Terima kasih Bu Esti atas waktunya. Makasih juga kepada Pak Direktur, Pak Medi, dan juga teman-teman semua ya. Ini kita dalam rangka ya memenuhi surat edaran dari LL Dikti 4 pada tanggal 16 kemarin itu. Ternyata kita memang salah satu di Simantu itu adalah sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Kita sangat lemah di publikasi jurnal ilmiahnya. Namun waktu itu saya lihat-lihat di bulan Oktober ya 2020, ternyata Bu Hesti sudah regis di OJS gitu kan. Nah waktu itu saya berpikir bagaimana nih kalau diaktifkan, dan memang kayak bersambut tangan, dan juga dengan adanya edaran dari Ketua LL Dikti 4 Prof. Umam pada tanggal 16 kemarin, memang harus kita jalankan ya. Terus juga kita coba isi di sistem penjaminan mutu perguruan tingginya, kita harus bagaimanapun kita harus menjalankan OJS ini ya, karena OJS ini salah satu aplikasi yang sudah disetujui oleh Ristek Dikti dan juga Kemendikbud yang sekarang, dan terutama juga dari LLDT 4, mereka sudah sangat setuju dengan penggunaan OJS ini. Tapi ini adalah level yang paling rendah. Apabila nanti kita berjalan setahun ini, insya Allah nanti dengan dibantu oleh Pak Direktur dan Bu Hesti, Ketua LPPM-nya, nah ini coba kita akreditasi ya, akreditasi di Sinta supaya terindeks gitu kan. Jadi apabila kita tidak terakreditasi, ya tetap nilainya sangat rendah. Satu tulisan jurnal itu hanya 0,25 ya, satu tulisan jurnal. Nanti kita publikasi di OJS-nya. Tapi OJS kita udah jalan, saya udah uji coba dari November, Desember, Januari, Februari, saya sudah terbitkan 8 jurnal. Dan itu berhasil baik gitu ya. Dan juga sudah bisa link dengan Google Scholar atau Google Cendekia-nya. Nah, ini juga nanti mudah-mudahan dengan, sebenarnya ini bukan pelatihan ya, saya kurang tepat. Kalau saya sih berbagi aja ya, berbagi pengetahuan saja. Mungkin udah banyak juga teman-teman yang sudah mengetahui hal ini. Cuman karena tidak sering dibuka, dijalankan, mungkin kita agak gelap gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya berbagi pengetahuan ini, saya sangat mengharapkan, karena juga udah bicara dengan Bu Hesti dan Pak Direktur, dan juga dengan BPH, kelihatannya mereka aware juga ya, mendukung gitu ya. Karena memang di Simantu kita tidak bisa pungkirin lagi, harus dijalankan gitu. Oke, itu saja. Nanti saya coba dengan secara gamblang saja kali ya, secara mudah penjelasannya, dan juga nanti kepada Dewi atau Bu Paula tolong di-share materinya supaya nanti teman-teman bisa melihat langkah-langkahnya gitu ya. Saya tidak menyiapkan PowerPoint yang baik, tapi hanya berupa teks saja, tulisan. Nanti dengan materi yang dibantu di-share oleh Ibu Paula atau Dewi, mudah-mudahan nanti bisa diikuti gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Saya mohon share ya, mohon izin share.
tolong direspon apakah tulisannya bisa kelihatan. Ya, kelihatan Pak. Pak. Oke, kita coba ya. Ini nanti juga harus latihan ya. Habis ini ada latihannya bagaimana kita regis dulu, bagaimana kita berperan sebagai author untuk submission tulisan kita, dan nanti ada syarat-syaratnya. Saya kira sangat mudah kok. Dan memang sangat mudah, cuman kuncinya adalah jaringan ya. Kalau jaringan unstable dia nggak mau masuk gitu. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke, ini kita lihat dulu. Tugas kita nanti yang hari ini adalah bagaimana kita masuk sebagai auto register ya. Bagaimana kita mendaftarkan diri dulu. Kemudian itu setelah berhasil nanti yang kedua adalah kita login. Nah, udah login baru nanti kita coba melalui tulisan ala kadarnya saja. Meskipun belum memenuhi syarat template dari OJS, kita coba submission. Submission itu mengupload data untuk di-review, dan apabila lolos review nanti oleh reviewernya maka nanti lanjut oleh editornya itu, dan manajer bisa dipublish. Dan apabila Bapak Ibu atau teman-teman sudah memiliki Google Scholar atau Cendekia itu dalam 3-4 hari dan paling lama 6 bulan, kalau tidak ada kesalahan dalam penulisan metadata, itu 3 hari sudah link dengan Google Scholar. Dia sudah terpublish gitu. Tapi itu sangat perlu hati-hati di dalam penulisan nanti. Biasanya 1 huruf saja atau titik itu tidak sesuai dengan aturan OJS, nah dia tidak bisa dipublish gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini auto register ya. Bagaimana kita mendaftarkan diri, ini sangat mudah sebenarnya. Nah, kita aktifkan browser kita, misalnya Chrome ya. Nah, buka browser dan ketik OJS LPC, kemudian kita enter ya. Ini langkah pertama. Jadi dari browser internet kita itu kita ketik OJS LPC dan enter. Nah, setelah itu, nah ini munculan seperti ini kan pengetikannya ya di browsernya. Kemudian kita klik punya kita. Di situ ada 2 karena waktu itu pendaftarannya antara cakrawala dan vokal itu bareng. Nah, nanti ada 2 bagian di situ atau 2 menu ya. Jadi kita pilih nanti yang punya kita yang LPC. Setelah kita klik tadi enter ya, kemudian akan muncul seperti ini. Open Journal Sistem Perguruan Tinggi LPC. Nah, ini ya muncul. Nanti setelah muncul tulisan ini, maka kita pilih yang punya kita ya, yang ini. Vokal, Jurnal, Kesektarisan, dan Manajemen. Ini punya kita ya, ASM LPC. Nah, ini sudah diregis atas nama Bu Hesti Umiati waktu itu sebagai direkturnya ya. Dan juga nanti semua apapun yang kita lakukan itu nanti akan semua diketahui oleh Bu Hesti. Misalnya kita submission yang salah pun Bu Hesti akan tahu. Dan juga sedang direncanakan nanti untuk memang editornya kebetulan saya yang bisa mempublishnya ya. Nanti manajernya tetap dipegang oleh Dimas gitu sebagai manajer IT perguruan tinggi LPC. Oke, setelah kita masuk seperti ini, kita klik ini, nah nanti ini kan kita klik ya jurnal kita. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Nah, udah muncul. Nah, ini ada 2 tulisan di pojok kanan atas, itu ada register, ada login. Nah, kita klik login registernya ya. Kita klik register. Maaf. Nah, klik menu registernya yang tadi. Nah, akan muncul pengisian data kita seperti ini. Ini sangat perlu hati-hati dan dicatat. Karena registernya hanya boleh sekali. Tidak bisa 2 kali. Apabila kita ingin udah masuk sekali, masuk yang kedua itu sangat sulit. Nah, nanti kerjaannya itu akan kita lihat dulu activity dari OJS-nya di link dengan manajernya nanti Pak Dimas yang bisa menghapusnya.
Kebetulan saya juga bisa, tapi saya tidak akan melakukan supaya nanti semua kegiatan itu terintegrasi hanya di bawah ditangani oleh satu orang saja. Jadi jangan semua bisa melakukan editing atau deleting sebuah submission atau entryan ya seperti itu. Nah, jadi ini sangat penting. Nah, teman-teman tolong disiapkan email kita ya, disiapkan dulu, dicatat. Nanti kita habisnya akan latihan langsung. Email, kemudian untuk user itu boleh beda dengan emailnya. Coba buat suatu user yang unik, yang mudah kita ingat gitu. Nah, contohnya saya suka seperti ini, Ahsini Amir Hamzah, lahir tahun 63 gitu misalnya ya. Kalau Ibu Amel mungkin Amel tahun 2000 ya Ibu ya. Tahun 2000 lahirnya ya. 2020. 20 ya. Seperti itu. Jadi dicatat, disimpan di catatan HP kita atau di mana gitu yang mudah dilihat tapi juga nggak mudah hilang gitu ya. Apabila ini hilang nanti akan menyibukkan editorialnya dan juga manajer OJS-nya, dalam hal ini Dimas gitu. Jadi nanti dia akan melihat activity dari OJS ini di tingkat manajer ya. Jadi nanti ada manajer, ada editor, ada reviewer. Nah, kita nanti semua jadi author ya. Author itu orang yang berhak untuk mengupload sebuah tulisan berupa artikel ataupun jurnal. Nah, kita nanti boleh kerjasama sama orang. Kita bawa dia, kita numpang nama, tapi jadi peran dia nanti kontributor gitu ya. Misalnya saya menggandeng teman saya dari perguruan tinggi lain, tapi saya nggak sempat nulis atas nama dia, saya penulis kedua, ketiga gitu kan. Nah, cuma nanti didaftarkan tidak sebagai autor, autornya tetap kita, tapi didaftarkan sebagai kontributor. Itu nanti kita atur dengan Dimas untuk kontributornya gitu. Oke, kita lihat data isiannya ya. Nah, di sini setelah muncul profil ini, ketik nama depan ya. Nah, nama depan ini kalau bisa ketikannya semua dengan huruf kecil. Nah, supaya link nanti dengan metadata gitu. Kalau bisa semua dengan huruf kecil. Tapi kalau enggak ya tapi saya coba ada dua tulisan hubungan antara IT dengan perkembangan bisnis saat ini, saya coba huruf besar, dia terbitnya itu lama. November saya upload, itu terbitnya di bulan Maret kemarin. Berapa bulan tuh ya? Hanya gara-gara satu huruf gitu ya. A besar dengan A kecil itu sangat ngaruh. Jadi dia lama bacanya gitu. Jadi nggak kedetek istilahnya ya. Jadi kalau bisa nanti profil ini semua diketik dalam huruf kecil seperti itu. Jadi first name kita ketik nama depan. Kalau yang namanya 3 huruf, 3 kata maksud saya ya, 3 kata. Nah ada nama middle-nya, nama tengahnya, terus ada nama belakang. Kalau Ibu Hesti mungkin Hesti middle-nya kosong ya, strip. Terus last name-nya last name-nya ini Hamzah gitu ya. Last name-nya Hamzah. Nah, sebentar ada pertanyaan dari Dewi. Ya, emailnya kita buka aja di sini ya untuk Dewi kedengaran ya. Emailnya nggak bisa lebih, memang diukur 20 karakter. Email itu kan nggak panjang-panjang ya, kok lebih 20 huruf ya. Lebih, Pak. Ada yang lebih ya? Saya bisa, Pak. Memang kalau enggak emailnya dikosongkan saja dulu, nggak usah diisi ya absensinya. Nggak apa-apa, itu hanya untuk pendataan. Kalau karakternya video, memang saya setting itu 20 huruf ya. Oke ya, jelas ya Wi. Yang lebih 20 huruf email kosongin aja. Nggak apa-apa. Ini hanya untuk absen, untuk laporan kegiatan nanti di kampus ya. Oke, itu kita lanjut.
udah jelas nih ya, kalau bisa diketik dengan huruf kecil semua ya, pendataan kita ini ya. Amelia, kalau Amelia kan Ibu Amel pendek namanya ya, jadi nama middle sama last name-nya kosong gitu kan. Atau ada nama panjangnya Ibu Amel ya? Ada Dahlia Amelia. Ada, Pak. Oh iya, lupa, astagfirullahaladzim. Ya Amelia Supri, Pak. Oh, Supri itu nama gelar berikutnya ya. Oh, bukan. Oke, kalau 3 berarti Dahlia, Amelia, Supri gitu ya. Oke, mantap insya Allah ya. Nah, berikutnya adalah ketik nama perguruan tinggi yang kerjasama dengan Islam Visi, misal Universitas Budi Luhur. Ini afiliasi. Kalau tidak ada yang Ibu Hesti kali yang tahu ya, yang universitas yang kerjasama dengan SM dan sudah masuk di Litapmas, di Sister itu kalau tidak salah Universitas Budi Luhur. Saya masukin waktu itu Budi Luhur oke. STI Wisma Lepisi juga oke. Universitas Pancasila juga oke. Esa Unggul juga oke gitu ya. Karena dulu ada beberapa teman kita, teman saya juga ada pernah ngajar di sana gitu. Tapi nanti kita sepakati supaya ini Budi Luhur aja kali ya. Kalau nggak mau masuk, pilih kampus lain. Nanti datanya mungkin Ibu Hesti yang paling banyak catatannya ya. Kemudian country Indonesia. Tentunya nanti diklik ke bawah, di scroll, dia akan muncul, pilih Indonesia. Oke, kita masuk sekarang ke ini hal yang sangat perlu kita catat, tidak boleh lupa gitu ya. Isi dengan email, lebih baik gmail.com ya. Lebih baik yang emailnya Gmail. Kemudian tentukan username Anda. Nah, ini username ini juga ada ketentuannya. Harus diisi dengan semua huruf kecil. Ya, tidak boleh ada huruf besar, nanti dia tolak. Jadi Ahas itu singkatan nama saya, ini misal saja Ahas 63, semua huruf kecil. Ini kita catat, kita simpan. Kalau email kan mungkin karena sering dipakai itu kita bisa gunakan ya. Nah, kemudian password. Nah, passwordnya kita yang tahu masing-masing ya. Isi 2 kali. Password ini diharapkan minimal 8. Dia ada ketentuan. 6 itu kayaknya ditolak ya. Sama dengan buat email biasa sekarang. Kombinasi angka dan huruf tidak boleh menggunakan underscore ya. Password itu dan slash dia nggak bisa. Jadi kita tetapkan password kita dan dicatat, karena nanti ngebuka link password itu sangat sulit ya untuk melihat password kita apa aslinya gitu kalau lupa gitu. Kalau enggak kita nanti lupa password, boleh diganti gitu ya. Jadi diisi sekali lagi untuk konfirmasi. Jika berhasil maka nanti kita klik register ya. Jika sudah lengkap khususnya yang bertanda wajib, diisi lalu diklik register. Nah, yang wajib ini kan sebenarnya yang ada tanda bintang ini wajib ya. Wajib diisi, wajib country, login, username, password. Nah, kayaknya semua wajib gitu ya. Oke, supaya lebih singkat, nah ini udah bisa dipahami, sangat gampang kok ya. Nanti kita coba langsung. Ada pertanyaan kira-kira mengenai register? Nah, jika nanti setelah register berhasil, maka kita muncul nanti username kita muncul di pojok ini ya. Ini tadi saya kan Ahas 63 gitu ya. Ini akan muncul di sini Ahas 63. Dia 0 karena belum ada submission kita, belum ada uploadan tulisan kita. Dia nanti activity-nya 0 ya. Baru pertama. Nah, kemudian setelah ini berhasil, kita harus keluar dulu. Logout lagi, nanti selanjutnya klik logout untuk keluar. Jadi kita klik yang tanda panah di bawah angka 0 ini, nanti ya dia akan muncul 3 submenu ya, seperti ini dashboard, ada view profile, logout. Kita klik logout-nya, nanti baru kembali ke browser ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Mau kita coba langsung. Saya kira semua udah siap laptopnya ya. Mau dicoba langsung dulu apa materi dihabiskan dulu?
Pak Amir, boleh usul nggak Pak Amir? Ya. Mungkin untuk yang pertama teori dulu ya. Nanti kalau misalnya kita ada part yang kedua, sepertinya memang harus offline Pak Amir. Offline ya. Sepertinya memang harus offline. Kalau nggak keberatan mungkin Bapak Ibu kalau pas hari Sabtu ya. Sabtu kan Bu Amel juga libur ya Bu Amel ya? Siap Bu. Bu Amel, Bu Ipah, Bu Risa, Pak Sumadi. Kalau Pak Direktur masuk terus dia sampai hari Minggu dia. Gimana Pak Direktur? Offline aja offline. Offline ya? Iya offline Bu. Untuk yang part pertama mungkin teori dulu Pak, biar kita ada gambaran gitu. Nanti yang part yang kedua mungkin kita range lagi waktunya kapan. Kalau Pak Amir gak keberatan. Enggak sih, orang berat badan saya udah turun. Iya, orang udah langsing sekarang, udah langsing Bu. 69 udah turun 1,2 kilo, alhamdulillah. Tekanan darah berapa? Setahun di COVID itu naik 10 kilo Bu. Aduh, itu gimana? Bagus Setuju nggak Ibu Bapak? Untuk sarannya oke, saya kira. Tapi nanti kita tetap coba ya untuk menunjukkan saja. Saya pakai yang AHAS 63 tadi. Betul. Untuk yang simulasi dari Pak Amir aja yang udah jadi. Ya betul. Ya, kita lihat aja ya. Nyontek. Tapi saya kira sih. Maksud saya tadinya hari ini kan udah masuk 13 autor gitu ya. Ya Pak Padi nanti kita buatkan saja. Ya, beliau kita buatin aja. Ya. Dan juga memang betul juga Bu Esti ya lebih baik offline karena nanti langsung membuat Google Cendekianya atau Google Scholar-nya kalau nggak salah semua belum punya ya. Belum Pak. Teman-teman udah punya belum ya? Kalau Bu Esti sih saya lihat gitu ya punya Bu Esti bagus ya isinya ya. Dan ini menginspirasi juga agar kita rajin nulis atau kita publish di jurnal orang lain. Tapi ternyata menurut edaran LL Dikti 4 kita ngisi di rumah orang itu rumah orang yang penuh, rumah kita kosong gitu kan. Nanti sebaiknya ini kita aktif di punya kita aja gitu. Ya itu ya sekira saya setuju yang disampaikan Bu Hesti, offline saja hari ini mungkin kita habiskan saja dulu materinya ya. Oke. Terus sebelumnya cara bicara secara omongan saya bisa jelas ditangkap ya atau kecepatan atau gimana gitu. Ya, bisa dipahami Pak. Kalau intonasi suara memang udah nggak bisa dirubah kali ya. Pak Ubay mungkin mau ada ditanyakan silakan on the spot aja Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ya Pak Amir ya. Ya betul. Sampai sini jelas Ibu. Jelas ya. Baik. Amir nanti slide-nya di-share nggak Pak Amir? Tadi udah saya materi. Bu Paula atau Dewi tolong di-share ya. Sama template-nya nanti ya. Sekalian aja template penulisan jurnal kita dan juga materinya. Oke, kalau memang seperti itu nanti kita rencanakan sambil ngabuburit kali ya Bu Hesti ya. Iya. Untuk membuat Google Cendekia dan Google Scholar-nya gitu ya. Saya sih ngambil Indonesia ya Cendekianya, tapi kalau di ASM kayaknya Pak Medi udah ada belum ya? Google Scholar-nya atau Cendekianya. Karena nanti yang dinilai itu dalam penilaian pemantauan ke depan itu kedua hal itu publish jurnal PKP ini ya. PKP ini singkatan dari Public Knowledge Project ya. Jadi ini salah satu jurnal yang sangat dia gratis open jurnal, tapi kalau mau bernilai harus diakreditasi minimal oleh Sinta. Nah, karena itu persyaratan dari Arjuna ya, akreditasi jurnal nasional. Minimal dia nanti ada Sinta 6. Sinta 6 itu udah jenuh karena semua orang ngambil Sinta 6 akreditasinya sehingga tidak nerima lagi. Sekarang yang dibuka itu hanya Sinta 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa di Sinta 3 atau 4 ya.
5 itu udah level terendah, 6-nya sudah jenuh, hampir kalau nggak salah itu hampir 14.000 ya yang ngambil akreditasi Sinta 6. Jarang orang mau di kalau bisa sih Sinta 1 ya, nanti linknya dengan Scopus atau DOAJ atau dengan LCPR itu sangat gampang gitu ya. Oke, tapi itu mimpi ya, mimpi aja itu untuk masuk ke Scopus ya atau LCPR ya atau DOAJ, itu sangat jauh. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita lockout nanti seperti biasa ya, ini kita masuk lagi. Nah, ini kita ingin mengupload sebuah tulisan gitu ya. Jadi kita siapkan dulu tulisannya dengan format yang sudah sesuai dengan template OJS. Sebenarnya kalau tidak sesuai dengan template OJS ya itu bisa juga masuk. Cuman persoalannya adalah publish-nya sangat lama. Bisa ada yang kadang-kadang setahun gitu. Jadi kalau kita udah sesuai dengan aturan di OJS ini, contoh kemarin itu penjaminan perguruan tinggi tahun 2020 itu 2 hari udah publish. Karena itu nanti saya tunjukin di OJS-nya yang sudah publish dan link langsung dengan Google Cendekia-nya gitu. Tapi yang hubungan IT dengan bisnis internasional, bisnis itu tadi zaman sekarang itu November, Desember, 4 bulan ya baru publish gitu, sangat lama. Hanya gara-gara 1 huruf gitu ya, seperti itu. Oke, setelah kita keluar tadi, sekarang kita login. Nah, login lagi seperti tadi dari browsernya kita ketik OJS PC, kita pilih punya kita ya. Klik Vocal Journal, System Management, login. Nanti baru kita klik loginnya. Yang kata login ya, setelah masuk, sekarang login. Masuk nih. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini hanya layar isian. Di sinilah kita isi tadi username ya, bukan email ya. Username yang kita buat tadi, kita catat, kita simpan. Nah, itu 1 huruf berubah juga sangat sulit mencarinya ya. Contohnya saya punya tadi adalah AH93. Kemudian password. Nah, password itu ya kita masing-masing yang tahu. Setelah diisi baru klik login. Kita login, nanti masuk ke seperti ini. Akan muncul ya. Jadi ini muncul seperti ini. Jadi pada saat ini kita sudah dapat mengirimkan atau submission artikel atau jurnal melalui new submission. Nanti kita klik di sini. Jadi kalau udah muncul di sini, ini ada my queue antrian ya. Nah, dia nanti berisi my queue antrian itu artinya punya kita belum direview sehingga dia tidak hilang gitu. Nanti setelah direview oleh reviewer yang ditetapkan oleh LPPM dan direktur, nah itu nanti akan saya tugaskan dengan sebagai editor untuk mereviewnya gitu ya. Nah setelah masuk seperti ini baru, nah disinilah yang perlu juga hati-hati yang perlu kita laksanakan ya. Ada 5 langkah nanti yang harus kita ikuti ketika kita mengupload sebuah artikel atau tulisan. Nah, setelah login, author dapat mengirimkan naskah dengan melalui tautan New Submission tadi ya. Ini kita klik New Submission, maka akan muncul nanti ada 5 tahapan yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan proses pengiriman naskah, gitu ya. Jadi di sini ada New Submission, kita percepat sedikit. Nah, ini nanti langsung masuk ke pilihan Star ya. Star itu otomatis ya. Nah, kita tahu kita berada di Star, dia ketika kita masuk dia udah putih nih ya. Ini kan biru nih, biru langsung di Star. Nah, inilah yang perlu kita pahami ya. Ada 5 centangan, ini harus kita checklist betul. Yang pertama ini mengenai submission yang sudah masuk. Jadi kita tidak diperkenankan mengupload 2 kali tulisan yang sama. Nah, kalau mau diupload 2 kali harus ada yang dirubah judul. Judul akan kita centang ya. Jadi the submission has not been previously published, yang sudah dipublish tidak lagi bisa
atau sudah dipublish di jurnal lain tidak bisa lagi di entry di jurnal itu, singkatnya begitu ya. Kemudian yang kedua, submission file. File ini harus berupa Microsoft Word atau RTF, rich text file. Hanya dua yang diakui ya, Word dengan RTF, rich text ya. Nah ini formatnya seperti itu. Di luar itu tidak akan diterima gitu. Nah juga jadi masalah, hurufnya ternyata harus Times New Roman. Saya coba satu Calibri atau yang lain, dia masalah juga gitu. Setelah kita review, terus saya coba dipublish, ada satu sampai hari ini belum muncul-muncul, udah 5 bulan ya, nggak muncul-muncul. Kalau di OJS-nya sih muncul, maksud kita udah terpublish di internet gitu ya, udah otomatis dia dibuka di internet, orang sudah terbuka. Nah itu, jadi nanti ini juga penting diperhatikan. Hurufnya itu harus Times New Roman dan Word atau RTF. Nah, kemudian yang centangan ketiga, ini kecil-kecil tulisannya ya. Nah, di mana tersedia URL. Nah, ini kalau punya URL sendiri, misalnya gini, file kita disimpan di Google Drive, kita punya URL-nya, itu nanti waktu nge-upload itu diisi, tapi nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Karena kita sangat jarang nyimpan file tulisan kita di Google Drive ya, atau di URL tertentu gitu. Ini dicentang semua. Kemudian yang keempat adalah text single space. Jadi jaraknya teksnya 1 spasi ya, tidak boleh 1,5, tidak boleh 2 jarak antara teks badan teks tulisan kita. Dan dia maksimum menggunakan fonts 12. Nah itu ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini pun kalau ada URL-nya boleh kita buat nanti. Yang kelima adalah the text the adherent ya. Jadi teks yang menyertai teks itu stylenya dan harus mengikuti style Putus suaranya. Di mute, Pak Amir. Tunggu. Slide-nya. Suaranya nggak ada. Oke, tadi ada gangguan sedikit. Udah tampil lagi ya? Oke, Pak. Oke. Nah, jadi 5 ini harus kita isikan gitu ya. Nah, dicentang semua ya. Nah, di sini hal yang terpenting ya. Nah, kemudian kita sebagai author mengirimkan pesan kepada editor ya. Nanti editorlah yang akan menyampaikan kepada reviewer. Nah, itu workflow-nya seperti itu. Jadi kita tulis pesan kita di sini. Kalau saya sih singkat-singkat aja. Kalau kita malas ngetik, di-upload sebuah tulisan bisa ya. Upload aja tulisannya, nanti masuk di sini melalui insert dari ini menu insert ya nih ya untuk upload. Pesan kepada editor, saya mohon di-review sesuai dengan bidang ilmu yang saya isikan gitu ya, atau yang saya tekuni kan gitu ya. Oke. Kemudian selesai itu kita melengkapi data, bisa klik save and continue. Nah ini udah selesai nih, save and continue. Langsung nanti akan muncul seperti ini, upload submission. Nah disinilah nanti perannya kita dalam mengupload tulisan ini. Kita di artikel komponen ini nanti kita pilih melalui menu ini. Hanya satu yang diakui ya saat ini ya, yang diperkenankan untuk OJS, hanya artikel teks. Nah, jenis lain belum bisa karena ini memang open source ya. Tapi nggak masalah, hanya untuk upload saja. Nanti ketika editor itu boleh PDF, boleh huruf lain gitu. Tapi untuk author ini hanya artikel teks. Nah, jadi pilih jenis komponen artikel teks, kemudian klik upload yang ini, pilih file naskah yang akan diunggah, gitu ya, akan muncul. Nah, kita klik di sini. Setelah dipilih artikel teks, klik. Nah, baru nanti klik continue, ya kan?
Nah, setelah itu dia akan masuk. Nah, ini contoh-contoh yang masuk ya. Ini tadi username saya, author, 9 cara mempromosikan kampus swasta baru dan negeri agar menarik minat mahasiswa baru. Misalnya, ini contoh saja. Nah, ini tulisan yang tidak memenuhi syarat ya. Nah, nggak usah dirubah apa-apa gitu ya. Nah, langsung continue lagi. Pastikan keterangannya ini, pastikan file naskah yang sudah diunggah sudah benar. Apabila file naskah diunggah salah atau ingin diganti, silakan klik change. Ya, kalau mau diganti, misalnya salah upload gitu. Nah, yang kita maksud adalah file A, tapi terupload file B. Saking banyaknya file kita salah klik gitu ya. Nah, itu bisa kita rubah. Nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi ini review detail. A63 autor 9 cara mempromosikan kampus swasta baru dan negeri agar menarik minat mahasiswa gitu ya. Nah, ini udah masuk nih. Jadi perlu kita baca pelan-pelan, kemudian kita klik continue lagi. Nah, setelah kita klik continue akan muncul seperti ini ya. File edit. Nah, sudah masuk dia ya. Sudah ditambahkan. Pada bagian confirm, ini konfirmasi, Anda dapat menambah file pendukung naskah lain. Nah, kalau mau ditambahkan, misalnya file kita ini nanti mau insert dengan foto-foto, misalnya foto kegiatan ketika kita melakukan sebuah riset atau penelitian. Nah, fotonya bisa, tapi nggak bisa disertakan di dalam file ya. Yang boleh dimasukkan di file itu hanya tabel dan gambar gitu. Jadi untuk file-file gambar maksudnya bukan gambar foto ya. Jadi tidak bisa. Jadi ada menunya tersendiri. Nah, contoh kita ingin memasukkan background kita ini, dia tolak tuh kalau masuk di tulisannya, dia harus diupload tersendiri gitu. Oke, setelah kita klik continue, klik complete, selesai, akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini upload submission udah oke. Kemudian baru kita lanjut. Nah, ini perlu dibaca ya, maaf sebentar. Sebelum kita lanjut ke save and continue, ini kita baca dulu nih. AHA93 takutnya nama orang gitu loh ya, bukan username kita. Jadi AHA93 author, 9 cara, ini judul ya. Nah, docx. Baru kita save and continue. Nah, untuk tahap ini kita klik save continue, maka ini metadata dan struktur data kita ya. Inilah nanti yang membuat tulisan kita tidak terpublish apabila ada perbedaan dalam penulisan yang tidak sesuai dengan template OJS. Nah, jadi metadata itu apa? Ini kita lihat ada informasi terstruktur yang mendeskripsikan, yang menjelaskan, menemukan atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola. Jadi OJS mempublish, kemudian nanti Google Scholar menemukan gitu loh. Apabila data kita di Google Scholar atau Cendekia penulisannya beda dengan yang ada di OJS, nah dia nemuinnya susah sehingga tidak terpublish secara baik. Nah, menurut edaran dari penulisan jurnal yang diedarkan oleh LL di K4 dalam hal ini Arjuna, harus yang disebut publish itu adalah masuk di Google Scholar, terpublish di internet, masuk di OJS-nya. Jadi 3 itu harus sinkron. Apabila salah satu aja, hanya aja di OJS itu nggak diakui juga, nggak ada nilainya kan gitu. Atau hanya di Google Scholar kita tulis saja struktur datanya, metadatanya, tapi filenya tidak ada kan gitu kan. Nah itu pun nggak ada nilai. Jadi yang bagus itu, lagi-lagi saya contohkan punya Bu Hesti, ada salah satu jurnal Bu Hesti itu bagus sekali di jurnalnya muncul, di Google Scholar-nya muncul, dan juga di internet kita ketik nama Bu Hesti dia nongol gitu kan. Nah itu yang dapat nilai tinggi gitu. Oke, mudah-mudahan kita bisa juga mengikuti jejak Bu Hesti. Dan tahun ini kita harus produktif ya, Bapak Ibu, teman-teman. Ini nggak bisa lagi ditawar. Pokoknya kita sama Bu Hesti sama Pak Direktur sudah merencanakan
periode Maret sampai Agustus kita buka volume 8 nomor 1 dengan slot 14 tulisan. Nanti slotnya ada 14. Kalau ada slot yang kosong, kita akan masukin dosen lain gitu. Apabila misalnya Ibu Risa nih nggak nulis, nah, tapi Ibu Risa rajin sih ya. Ibu Amel saking sibuknya juga nggak sempat nulis gitu kan, nggak apa-apa. Tekniknya sebenarnya gampang ya kalau nulis itu sebelum kita, ibu-ibu memang nggak susah ya. Sebelum kita istirahat pulang kerja, sholat mandi, sholat ngaji gitu ya. Sebelum tidur nyalakan laptop, kita masuk ke apa itu namanya PDF Drive. Nah itu banyak sekali di situ tantangan-tantangan bagaimana kita membuat jurnal gitu ya. Kalau saya sih Ibu Ipah, Ibu Amel, Pak Ubay, siapa lagi nih ya, Pak Ibu Risa, Bu Risa, Bu Maria. Ibu Maria. Kalau Ibu Maria mungkin sama dengan kita ya, agak sulit karena tidak kerja di luar. Pak Medi, Bu Hesti, saya agak sulit ya. Tapi kalau apa, Ibu Risa nggak join, Bu Risa join ya. Join. Jadi menulis aja di tempat kerja kita gitu. Apalagi kita hanya ada 3 kan. Misalnya kalau Ibu Risa kan di apa ya, SDM kalau tidak salah ya. HRD. HRD, Human Resources Development. Di tahap di tahap 1 di tahapan HRD itu rekrutmen. Nah, bercerita aja tentang rekrutmen. Itu kan cuma 8 halaman, itu bisa gitu kan. Bagaimana suatu PT judulnya mungkin kita bikin unik misalnya ya. Rekrutmen melalui internet misalnya, rekrutmen melalui jejaring yang dibangun oleh perusahaan disebut tahapan. Itu gampang. Ibu Ipa apalagi gitu, Ibu Amel gitu, Pak Ubay gitu. Kalau Pak Medi, saya, Ibu Maria, Bu Esti kan berapa dikatakan sekarang ya di kampus saja gitu, yang dilihat ya pohon beringin doang setiap hari ya. Lihat pohon beringin, masuk lihat pohon beringin, pulang lihat pohon beringin gitu. Kita mau tulis kerjaan kita, orang semua udah tahu gitu kan. Semua orang udah paham. Oke, nanti mudah-mudahan bisa jalan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini metadata ini tadi sangat penting. Ya. Nah, di sinilah yang nggak boleh salah ya. Di sini ada prefix, ini boleh kosong ya. Awal ini awal dari kata sebenarnya, contohnya a, gitu kan, the, gitu ya. Biasanya gini tulisan kita ini apa nih? 9 cara merekrut mahasiswa perguruan tinggi swasta. Nah, kita berarti S nanti di sini ya. Tapi kalau kita nggak paham awal tulisan jurnal kita, ya kita kosongkan saja. Nah, judul. Tulis judul artikel atau jurnal yang sebenarnya. Ini, apa yang tertulis di artikel itu harus sama dengan ini. Koma aja jadi masalah, titik jadi masalah, spasi jadi masalah. Bagaimana caranya supaya sama? Dicopas saja. Buka filenya, kita blok, kita coba tempelkan di sini gitu. Itu lebih aman. Kalau dia bergeser 1 spasi aja, nah, wah itu kadang nggak terbit gitu ya, nggak bisa publish. Nah ini namanya metadata ya. Kenapa? Nanti Google Scholar tidak bisa nemuin karena dia berbeda huruf misalnya atau spasi. Atau kita rubah huruf besar jadi kecil, itu jadi masalah juga gitu. Kemudian subtitle, ini subjudul boleh kalau ada subjudulnya ya. Nah, tapi umumnya sih dikosongin. Nah, abstrak. Nah, abstrak ini wajib ya diisi ya. Ini juga masalah. Hati-hati, abstrak juga penulisannya tidak boleh 1 spasi pun, 1 kata pun berbeda dengan abstrak yang ada di jurnal kita. Kenapa? Dia nggak bisa nemuin lagi nanti antara Google Scholar dengan OJS. Dia cari kok nggak ada gitu ya. Nah, jadi nanti ada sebuah sistem yang bisa menghubungkan antara Google Scholar dengan
OJS namanya Webmaster ya. Nah, Webmaster ini November kemarin kebetulan sudah kita benahin dengan Dimas. Itu sudah bagus ya, udah jalan ya. Kita udah punya, nanti siap apply di ASN maupun di STIE gitu. Webmasternya sudah, kodenya sudah, untuk set engine-nya pun sudah bagus gitu ya, sudah bisa mencari data. Contohnya saya udah praktekin 8, udah publish 5 gitu kan. Oke, kita lanjut. Ini kalau mau ada memasukkan penulis lain ya selain kita. Nah, di sini kesempatan kita tambahkan kontributornya. Misalnya dalam tulisan itu ada 3 orang, Pak Medi, Bu Hesti, kemudian misalnya ada dosen lain dari kampus lain 1, maka minta emailnya, nanti kita klik add kontributor ya, tambahkan plus. Tapi yang sebenarnya ya jangan asal ngisi nama orang ya. Aku nitip dong di punya kamu gitu. Boleh-boleh aja, tapi nanti tidak bisa publish. Upload bisa, tapi tidak bisa publish gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Nah, ini contoh kalau tidak ada kontributor ya kita sendiri aja. Ini Amir Hamzah Gmail author ya, dan seterusnya. Nah, kemudian additional refinement keyword. Nah, ini keywordnya nih harus diisi ya. Yang bagus ngisi keyword itu tidak, misalnya ada 4 kata ya. 9 metode rekrutmen PTS misalnya gitu ya. Jangan dicopas sekaligus tempelkan di sini, masukin satu persatu. 9 dulu metode, kemudian rekrutmen, kemudian mahasiswa atau PTS gitu ya. Tapi boleh nggak diisi juga kalau untuk kata kunci. Pak Amir. Ya. Untuk penulisan kata kuncinya ini nanti dikasih spasi atau koma. Koma ya, keywordsnya. Tunggu, itu yang saya sebutkan tadi. Misalnya kita nulis di jurnal, kata kuncinya adalah 9 tadi ya, koma, spasi, metode, koma, spasi, rekrutmen, koma, spasi, mahasiswa swasta misalnya. Nah, itu kalau kita copas di sini, dia tidak akan terbaca. Lebih baik kosongkan. Nah, bagaimana caranya? Masukin kata demi kata. Nanti dia mengeluarkan pembatas sendiri. Ada pembatasnya, dia berupa kotak dan plus gitu ya. Jadi nanti dia tulisannya 9 plus, metode plus. Tapi dia sendiri yang otomatis ya Pak ya? Gimana Bu Amel? Iya, otomatis berarti ya. Otomatis ya, betul. Oke, makasih Pak. Oke. Nah, lagi-lagi tulisan yang baik tentunya harus mengikuti semua aturan dalam OJS atau template-nya ya. Kita isikan saja. Ini kalau abstrak tadi kan kita mungkin malas ngetiknya banyak dicopas karena beda satu spasi pun satu huruf jadi masalah. Kalau ini lebih baik kita ketik satu-satu. Nanti ketik satu-satu, enter, nanti ada pembatas, ketik lagi gitu sampai 4 kalau 4 keywordnya gitu ya. Nah, ini refinement ini kan istilahnya memperbaiki kata-kata kunci tambahan untuk mendukung abstrak sebenarnya ya gitu. Makanya tulisan-tulisan kayak deskripsi, TA selalu menggunakan kata kunci. Dia hanya tambahan perbaikan saja, alat bantu untuk memahami, oh tulisan ini tentang ini loh gitu kan. Nah, kalau udah selesai, kita klik save and kunci nanti bisa oleh putus Pak Amir. Suaranya nggak jelas Pak. Suara nggak jelas ya? Ini sekarang sih oke, tadi nggak. Putus-putus Pak Amir. Putus. Atau kita perlu break dulu? Udah panas ini deh. Makan kurma.
Ngopi dulu, Pak Amir, ngopi. Wah, Bu Amir udah makan kurma duluan. Iya, dia mau Paula. Ada saya. Ini ada kacang Bali. Besok dibawa pas itu ya, pas offline ya. Sembilannya banyak banget. Saya bawa. Offline terbawa ya, awas kau bawa. Ya, offline tadi bawa. Amel aja persiapan tuh cemilannya banyak tuh, walaupun offline. Saya banyak makan Bu Paula. Nyiapin snack sendiri ya Bu ya. Iya. Udah Bu Paula lanjutin. Waduh. Kenapa Pak Medi? Bu Paula lanjutin. Pak Amir Sama Kak putus Prodi. ini. Pak Amir. Putus. Ngerokok dulu Pak Amir, ngerokok dulu. Kayaknya sih begitu deh. Bawah pohon kali. Di bawah pohon beringin Pak Amir ya Bu. Bu Risa mana suaranya nggak ada nih Bu Risa. Bu Risa. Pak Sumadi hadir. Ya Bu. Oke, masih di tempat ya Pak? Iya, lagi dengerin, lagi di jalan juga nih Bu. Iya. Sambil ngejalan. Iya. Hati-hati Pak di jalan Pak. Maaf, tadi jaringan unstable. Banyak yang keluar. Ya, masih saya lagi, sedikit lagi. Pak Amir suaranya masih kayak robot. Internetnya kali Pak Amir. Oke, 2 slide lagi sih udah selesai. Dah yuk latihan aja yuk. Bu Hesti. Saya mindahin aja Bu Hesti yang bikin materinya. Saya yang upload aja Bu Amel. Yang bantu upload nih nggak apa-apa Bu. Ntar saya tanya goyes. juga sama Pak Amir kok. Pak Amel nggak goyes arah sini. Saya udah selesai goes Pak. Tadi jam 10 saya on time. Maaf, tadi jaringan tidak stabil, benar Bu Amel ya. Betul Pak. Jaringannya tidak stabil ya. Kota bumi ya Pak Amir. Pakai WiFi ini Pak Medi, mohon maaf. Wi-Fi dari apa? Penyedia ya, kurang. Pak Amir di kampus ya? Enggak lah, Bu Paula ada di sini. Kalau di kampus berantem melulu berdua Kak Prodi. Katanya pakai WiFi SMK, Pak Amir. Pak Amir di kampus Pak. Kemarin bilang sama saya sampai hari Sabtu katanya mau ke kampus. Makanya saya nggak mau ke kampus. Ini kalau ketemu udah kayak kucing ini. Tom Jerry, yang jadi Tom siapa? Yang Jerry siapa? Dan Jerry. Mohon maaf semua, jaringan tidak stabil tadi, benar Bu Amel ya. Maklum apa ini wifi-nya capek kali ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Iya. Ngerokok mau ngopi. Oh, nah kebetulan saya dari kamar anak ini anti rokok, anti kopi. Mantap. Kalau di bawah nih dia udah ngerokok nih mau ngopi. Ini di kamar anak. Jam dulu. Oke. Coba suara. Ada suara. Bu Esti kayak robot, Bu Esti. Bu Esti apa, Bu? Bu Esti lagi karaoke. Karaokean ya. Oke, kita lanjut dikit lagi ya, Pak. Bu, Bapak Ibu. Iya, Pak. Jadi ini kita jam 12. Oke, iya. kosong, ini tadi abstrak, kemudian nah ini tadi tolong yang penting abstrak ini sama judul tadi
ini kita coba saja dari tulisannya supaya tidak ada perbedaan dalam penulisan atau spasi ya. Karena dia satu spasi kosong, dia yang kemarin sudah saya coba uji coba 5 bulan ini, bahkan ada tulisan tidak bisa publish. Ternyata spasinya yang bergeser gitu kan. Oke, kita lanjut. Kalau sudah, klik save and continue, maka akan muncul seperti ini, finish submission ya. Nah, pada bagian ini pastikan data yang diunggah pada tahapan sebelumnya sudah benar. Apabila sudah yakin, klik finish submission. Jadi udah selesai ya. Jadi nanti konfirmasi dulu sama OJS-nya. Are you sure you wish to submit this article to the journal? Kita jawab saja oke. Kalau tidak yakin ya kita cancel saja gitu ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini kepada kita ya yang mengupload data autor bahwa proses submission sudah selesai. Informasi dan status naskah yang diunggah akan diinformasikan melalui email oleh pengelola jurnal. Dalam hal ini nanti saya bersama manajer ya kalau itu berjalan. Ini memang menjadi kerjaan tambahan. Terus nanti Pak Direktur dengan Ibu Hesti juga harus menetapkan reviewer kita yang mau project ya. Kalau bisa memang dicoba dulu entah 4-5 orang, entah dosen dari dalam dulu seperti yang direncanakan kemarin. Dan harapan kita sih semua bisa jadi reviewer. Nanti kita ikut ujian di Universitas Veteran ya. Kemudian saya ikut ujian di sana kemarin, juga sertifikatnya sudah keluar ya sebagai reviewer dan editorial. Cuman memang agak sulit ya. Gitu kan. Kalau masalah OJS-nya itu kita bisa klik-klik ya udah selesai mereka loloskan gitu kan. Oke, kemudian setelah sampai di sini proses submission selesai, klik logout untuk keluar. Nah, selesai deh itu. Masuk. Nanti bisa kita lihat di My Queue tadi ya di antrian di OJS-nya agar bisa kita mengetahui apa tulisan kita sudah terupload atau belum. Oke, Bapak Ibu, itu saja penyampaian materinya. Kemudian tadi Dewi dan Bu Paula udah di-share kali ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nanti sebelum tanya jawab kita coba tampilkan dulu tunggu. Template-nya ya, template juga tolong di-share. Template-nya juga udah saya share. Udah ya? Saya mantap. Share apa Pak Amir yang share? Bu Paula aja ya. Di chat tadi saya udah share. Udah ya, alhamdulillah. Oke, nah ini template penulisan kita seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya yang harus menguasai. Nah, ini template-nya, formatnya ini volume, titik, nomor, titik, bulan diganti di sini bulan Juni atau tapi jangan ditulis kalau di sini yang bagus itu adalah nomor ya, tahun, tapi Desember juga boleh. PISN-nya ini sudah kita punya, ISN-nya ini juga masih ada X-nya ya. Belum sekomplit yang kita harapkan. Yang nanti kalau Anda lihat di OJS-nya sudah ada di sana 2660 itu ya. 2660 strip 505X gitu ya. Nah, ini tadi template penulis. Ini semua harus berupa huruf Richter ataupun Time News Roman. Font maksimal 12. Jadi judul ini seperti ini nanti kita hitung berapa halaman tulisan kita itu nanti terakhir diisi halaman 1 sampai 10 kalau 10 gitu kan. Atau halaman 17 kalau dari reviewer yang menentukan ini halaman berapa slot yang mau ditampilkan gitu ya. Oke, kemudian artikel title ini ditulis center italic ya. Ini juga 12% ya, time Roman paling maksimal ya. Nah, ini nama lengkap penulis,
berikut email, nama lengkap penulis kedua, berikut email, dan ketiga berikut email. Sampai maksimum 5 penulis ya kalau di OJS. Lebih dari itu dia bisa baca, saya bingung juga tuh ya, kok bisa tahu dia kita bikin 6 dia nggak bisa dipublish gitu. Kemudian ini nama perguruan tinggi kita, Akademi Sekretariat dan Manajemen Televisi, SMPC, alamat, nama lembaga afiliasi tadi kalau memang nggak ada kosongkan saja, tapi sebaiknya ada karena di OJS sudah kita tulis kalau tadi Universitas Budi Luhur, Esa Unggul, STI Bisma Lepisi, STI Bisma Lepisi gitu ya. Dan berikut alamat, lembaga dan kode posnya. Penulis korespondensi jika ada, kontributor tadi ya. Atau kita tempatkan dia di penulis 2 dan 3 gitu. Tapi sebaiknya kita tulis dia sebagai penulis korespondensi, kontributor saja, menyumbang ke jurnal Pokal gitu ya. Penulis utamanya misalnya nanti Pak Medi, kontributornya atau korespondensinya dari dosen lain gitu. Abstrak seperti ini. Ini tadi kata kunci, ya kan? Abstrak ada English, ada isiannya juga. Ini hanya keterangan abstraknya ya. Nah, ini bentuk penulisan saja. Ini. Kemudian membuat Inggris italik ya Pak. Tulisan terbagi ini mungkin perlu kita belajar juga. Gimana Bu? Abstrak bahasa Inggris dibuat Inggris ya wajib italik. Nah, itu nanti enggak di template-nya dia tetap tulisan biasa. Nanti ini yang memeriksa ya reviewernya ya. Jadi kita ikutin format ini saja karena udah saya coba 8 itu udah terbit 5 gitu kan. Nah, yang 3 itu karena ada masalah di penulisan, ada perbedaan nama huruf dalam nama dalam huruf hal huruf gitu ya. Ini tetap tidak diitalik kecuali di dalam teks. Nah, itu boleh ditulis italik. Kalau judul memang kalau Inggris harus diitalik, tapi di ini enggak ya, di abstrak. Nah, kayak ini enggak perlu diitalik nih. Keyword. Tapi di dalam teks dia dibenarkan diitalik. Nah, hal yang tersulit nanti membagi tulisan seperti ini. Ini kan nyambung ke sini nih, bukan nyambung ke bawah. Nih. Terus penulisan gambar seperti ini ya. Nah, gambar juga sering ditolak. Kita gambar 31 gambar berapa. Jadi sumbernya ditulis. Ya. Gambar 1 seperti ini. Dan satu lagi adalah tabel. Nah, tabel kalau kita kan tabel, di bawahnya nanti baru judul tabel ada sumber. Kalau ini nggak harus satu baris dia ya. Tabel, nama tabelnya. Dia modelnya seperti ini. Jika tabelnya lebih besar, panjang, ini yang jadi masalah. Nah, terputus Pak Amir. Habis kuotanya kali. Lanjutin. Putus Pak Amir, mana Pak Amir? Nah, Bu Risa udah selesai masak. Ore, kita makan. Urut, Bu Hesti habis diurut. Oh, Kira-kira Kirim alamatnya nanti Bu Risa kirim via GoFood. Boleh, berasem ya. Ya, ayo enak tuh saya alamatnya rasa. ya. Lanjut Pak Amir. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, dan stabil mulu nih, Pos Media. Nah, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka atau kita kenal dengan istilah bibliografi dari penulis sumber ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini harus apa ya? Model penulisannya apa? Jadi American Psychological Authentic ya apa? Jadi nanti ada beberapa yang dipakai, tapi OJS umumnya menerima model seperti nama, tahun, dan ini bas yang terakhir ini. Juga diurutkan berdasarkan abjad. Nah, nanti untuk menulis sumber bacaan ini atau referensi ini kita menggunakan Mendeley ya. Aplikasinya kalau bisa Mendeley. Akan bagus, jadi langsung tertata seperti ini, nanti bisa di-download gitu.
Oke, saya kira itu aja dulu penjelasannya. Ini nanti di-share oleh Ibu Paul atau Dewi. Sesuai dengan diusul Bu Hesti tadi, ya mungkin harus offline juga kali ya. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau Pak, saya tampilkan bagaimana untuk regisnya ya. Oke, itu penyampaiannya. Sekarang kita mungkin kalau ada diskusi, ya bukan pertanyaan kali ya, diskusi aja. Kira-kira apa yang perlu dibahas ulang gitu ya. Baik, terima kasih Pak Amir sudah memberikan paparan mengenai pelatihan ya. Apa kita sharing aja Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan atau udah sampai submit. Silakan. Iya. Atau kita kalau nggak ada pertanyaan, kita masih ada waktu kira-kira setengah 30 menit ya. Kita coba registrasi dulu gitu ya. Atau pertanyaan aja kalau memang ada, atau tadi diskusi lah, tukar pikiran ya. Ya, sharing lah Pak Amir. Silakan Bu Hesti. Iya, sharing. Kalau sharing, untuk register saya sepertinya sudah sampai register Pak Amir. Kita udah inilah maksudnya untuk sampai register Bapak Ibu, saya rasa sih udah paham ya Pak Amir ya. Kan kalau ada yang mau di-sharingkan Bapak Ibu. Iya Bu Hesti. Ya. Ya, untuk sampai register sudah paham sepertinya Bapak Ibu ya. Iya, paling sampai register udah bisa dipahami, apalagi kalau nanti kita simulasi offline ya. Betul. Nah, yang mungkin kendala yang lain-lain yang dihadapi oleh dosen yang serba sibuk. Nah, bagaimana memulai menulis ini? Ya kan? Artinya gini Pak Medi, maksudnya nanti pada saat kita offline ya minimal ada tulisan yang bisa kita submit ya, kita masukkan ke dalam OJS-nya ini gitu loh. Nggak apa-apa, nanti kan tulisannya itu nanti dia kalau misal pun diterima dia pasti bisa ada report gitu, tapi kalau misalnya enggak ditolak gitu ya istilahnya gitu. Ya, kita coba untuk itu aja dulu ya Pak Amir ya, seperti itu. Betul Bu. Seperti Bu Amel, Bu Ipa. Jadi mungkin Bu Risa, ya. Ibu itu Risa, pasti tulisannya udah banyak gitu. Iya udah banyak. Bisa direview lagi Bu Hesti yang tadi Pak Amil tampilin yang itu template-nya, direview lagi poin ini kurang lebih gambarannya yang kita tulis tentang apa, poin ini gambaran tentang apa. Yang template tadi. Kecil sih tulisannya. Template tadi yang Pak Amir coba buka lagi. Kecil ya tulisannya. Iya. Nggak apa-apa Pak Amir, ngomong aja sih tulisan. Yang abstrak, kira-kira yang kita mau tulis tentang apa. Garis besarnya, ini kan udah ada tapi kecil ya. Terus setelah abstrak apa? Ini sih Pak, kalau abstrak ini kan dia samalah pada saat kita bimbing skripsi atau laporan tugas akhir itu kan diambilnya dari tujuan. Kesimpulan ya, dari kesimpulan. Metodenya seperti apa gitu. Terus selanjutnya. Terus baru setelah itu kita cari deh kata kuncinya. Kata kuncinya ini apa ini? Harus cari kata kunci dulu kan, baru kita berabstrak. Jadi mungkin gini, kalau di template ini untuk penulisan template ini kan abstrak ditulis tidak boleh lebih dari 200 kata, itu kan aturan ya. Maksimal 200 kata di OJS-nya, nanti dia hitung sendiri.
Lebih dia tidak akan bisa diproses untuk copy editing namanya ya. Nah, ini jadi masalah. Kemudian teks abstrak ditulis dengan Times New Roman. Nah, ini abstrak ini juga tadi saya kelewat. Ini maksimum 10 ya. Beda dengan teks yang di atas sama teks dari tulisan. Dia hanya mau menerima kalau 10 font ukuran 10% ya. Apa jadi kan ada size-nya font gitu, 12, font ukuran fontnya ada size fontnya Pak. Ya betul. Size font ya 10 ya. Pokoknya ini perlu dicatat juga nih. Ini 10. Abstrak ya. Intinya abstrak adalah isi tentang tujuan, metode, dan kesimpulan. Ya, itu mungkin metodenya ya. Apa sih isi abstrak ya? Itu tadi tujuan, metode boleh, manfaat juga boleh, kemudian ringkasan tentang teori sedikit, dan paling sering memang ditampilkan dari kesimpulan ya, seperti itu. Lanjut setelah abstrak. Nah, abstrak tadi teknik penulisannya seperti ini. Jadi kunci boleh sih diawali huruf besar, tapi kalau bisa huruf kecil aja semua. Nah, tadi kembali ke pengisian abstrak, inilah kita copas nih ya, isinya sampai ke titiknya ya. Titiknya jangan ketinggalan gitu. Kalau ada titik di sini, abstrak di OJS pun harus pakai titik. Karena kalau tidak, nah dia nggak kebaca, dia nggak bisa menemukan. Karena kuncinya kan dia menemukan ya, menemukan dari webmasternya, nanti dia akan dicocokkan antara Google Scholar kita dengan OJS. Jadi kalau dia udah nyari nggak ketemu karena perbedaan titik, kayaknya jadi masalah juga gitu. Itu ya. Kemudian fontnya 10, size-nya huruf Times Roman ya. Kemudian kata kunci tadi seperti inilah penulisannya ya. Kemudian abstrak dalam bahasa Inggris juga ukuran 10, tidak perlu dibuat italik ya. Nah, tapi saya coba sih kemarin ini mau italik mau tegak biasa juga dia nggak ngaruh. Yang itu ya di abstrak kata kunci dan judul, terus nama kita di metadata tadi. Itu yang sering jadi masalah. Nah, supaya seragam kali ya Bu Hesti, Pak Mendy, ini modelnya sepertinya ada pendahuluan gitu kan, dan metodenya hasil langsung ke hasil dan pembahasan, terus kesimpulan, terus daftar pustaka ya. Nah, jadi 4 aja isinya supaya standar. Jadi ada pendahuluan. Jadi kita jangan ganti lagi dengan kata latar belakang gitu kan. Distandarkan saja pendahuluannya apa. Kemudian ya metode penelitian, hasil dan pembahasan, terus kesimpulan gitu. Adapun kalau kita mau pakai sub anak bab, pendahuluan berarti satu latar belakang gitu ya, maksud. Jadi panjang kali tulisannya, dan sebuah tulisan menurut publikasi dari para pelatih atau pengayah jurnal ini kan mereka bilang tulisan itu ringkas, jelas, padat gitu ya, tidak perlu tele-tele. Banyak pun jangan terlalu banyak ya, kalau bisa antara 8 sampai 15 halaman saja gitu kan. Nah, itu apalagi yang dikelola oleh misalnya dari jurnal LLDP 4 ya, mereka juga tekniknya saya lihat sama gitu. Dibuat ringkas. Nah, terus judul tuh jangan terlalu panjang-panjang ya. Putus melulu ini tidak stabil. Kembali ke judul dulu tadi. Ini kalau bisa jangan lebih dari 2 baris judulnya ya. Dia harus ringkas, mencerminkan isi dari tulisan gitu ya. Nah itu. Apalagi nih tadi udah ya. Kaidah nggak berapa kata?
hasil. Gimana Pak? Maksimal berapa kata? Pak Medi tadi gimana? Ya, judulnya maksimalnya berapa kata? Abstrak. Judul. Judulnya tidak dibatasi dengan kata. Dia kalau di ketentuannya itu maksimum two line itu 2 baris ya. Iya. Iya. Dia kalau dibuka di OJS-nya dia maksimum 2 baris gitu. Ya, kalau kita kan nulis judul kadang-kadang kan panjang ya. Jadi 2 baris, terus ada keterangannya, dia ringkas, mencerminkan isi dari tulisan gitu. Oke. Kemudian tadi ini juga, ini jadi masalah juga sebentar ini ya. Daftar pustaka atau rujukan, kita mengacu kepada apa tadi ya. Jadi apa style American Psychological Association ya. Hanya ini yang diakui jenis-jenis. Oke, mohon maaf. Tadi unstabil lagi, malah terputus. Lanjut lagi ya. Jadi untuk bisa menulis apa ini American Psychological Association ini, nah kita menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, jadi nanti akan keluar tulisan langsung modelnya seperti ini gitu, dan kita bisa atur secara berurutan gitu ya. Oke, itu aja kali Pak Medi, Pak Bu Esti. Iya. Baik, terima kasih Pak Amir untuk pemaparannya. Kalau tidak ada lagi. Oke. Iya. Atau apa perlu kita simulasi dulu? Tapi tadi udah paham ya, gampang kata Besti ya. Untuk registrasinya lebih baik offline saja gitu ya. Materi ya Bu Paula ya, Bu Pak Sumadi nanya. Ini kan udah saya share Pak di room chat. Room chat ya. Ya Pak Saya Sumadi dan teman-teman di handphone Bu. Oh ya, nggak ada itunya deh sharingannya. Ntar saya share lagi Pak. Tinggal di DL aja nanti. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang mau dibicarakan, nanti kita share. Ini kita berbagi ya. Daftar pustakanya Pak gimana Pak? Boleh tahu Pak? Dari saya. Pak Amir, Pak Sumadi tanya Pak Amir. Pustaka tadi ya. Oke. Ya. Tentang daftar pustaka. Berapa banyak minimal? Ada minimal 5 model maksimalnya berapa yang, gitu? Jadi di sini OJS sudah menerima 7 Pak. 7 rujukan. 7 ya. Minimal. Terbit 10 tahun terakhir minimal 7 rujukan. Itu OJS sendiri. Tapi ada juga jurnal yaitu seperti di Sinta minimal 15 gitu. Kalau kita ingin akreditasi Sinta, ya artinya kalau di Sinta 5, Sinta 6 udah jenuh ya, udah kebanyakan, bahkan tidak menerima akreditasi lagi. Tapi kalau kita nanti Pak Amir, bilang lagi Pak Amir. Bu Paula gantiin Pak Amir. Sekretaris nih, automatically, Bu Paula. Ya, automatically itu. Nama Bu? Otomatis. Otomatis ya?
Jadi kesimpulannya gini tadi Pak Sumadi, kalau kita menggunakan OJS saja dia udah terima 7 ya. Jadi 7 rujukan nih 1, 2, 3, 4, 5, 7 gitu kan. Ini hanya contoh, nggak ada 7. Tapi kalau mau akreditasi Sinta itu dia persyaratkan 15. Nah, tidak hanya buku, boleh dari jurnal, dari internet pun boleh gitu. Nah, itu nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau untuk OJS saja itu 7 ini 7 rujukan sudah oke ya, dengan metode penulisannya adalah apa? American Psychological Association ini ya. Jadi modelnya seperti ini. Nah, supaya kita tidak pusing menulis yang gini-ginian, nanti di-download saja di HP-nya atau di laptopnya namanya aplikasi Mendeley untuk penulisan American Psychological Association ini ya. Model apa? Yang gampang sekali. Terus mengetik kutipan pun kita misalnya kutipan langsung di sini menurut siapa gitu, tinggal diklik. Nah, kayak gini nanti sangat gampang kalau sudah masuk di Mendeley-nya. Kita klik saja nanti langsung diklik di sini dia akan masuk dengan sendirinya ya penulisnya gitu. Oke, itu kali Pak Sumadi. Jadi kesimpulannya berapa untuk OJS 7 oke, tapi kalau kita ingin bercita-cita nanti untuk akreditasi Sinta itu jumlah ini minimal 15. Gitu Pak Sumadi. Oke Pak, thank you. Oke, karena rumah saya kebetulan 3 rumah dari masjid sudah mulai ada tarawih di masjid. Kemudian mungkin dari saya cukup sekian saja. Nanti kita mudah-mudahan bisa offline. Tapi saran saya nomor 1 dan slotnya ada 14 ya, karena kita dosen tetap itu ada 14. Tulisan yang sudah ada seperti tulisan Bu Risa, Bu Hesti dan saya sendiri itu bisa di back issue lagi nanti ya, beberapa tulisan supaya memenuhi 14 tulisan. Jadi saya sangat bersama LPPM dan direktur juga dan teman-teman semua, kita sangat berharap ini bisa jalan ke depan supaya membantu kita juga, terutama apalagi Bu Amel, IPA, Bu Risa belum serdos ya, Bu Heri juga ya, semuanya lah. Nanti kita sinkronkan dengan sister juga gitu, karena di sister pun ada publikasi. Jadi terus ada tulisan kita mengelola jurnal sebagai apa gitu kan, nanti bisa ada SK-nya dari direktur dari ketua LPPM dan direktur Bu Paula. Bu Paula. Ya, demikian Bapak Ibu, kan udah selesai Bu. Pelatihan manajemen OJS jurnal vokal pada hari ini. Udah selesai kan Bu? Kan udah penutupan Pak Amirnya. Oke, makasih Bu Paula. Saya mohon maaf nggak stabil. Aja dari saya. Terima kasih Pak Direktur, Pak Ibu Hesti, Bu Paula dan teman-teman dosen. Dan ini kebetulan kita insya Allah tanggal 12 atau 3 sudah masuk ke bulan puasa Ramadan. Sebagai pribadi dan keluarga saya melalui Zoom ini mohon maaf. Mohon diikhlaskan segala pola perilaku, tingkah kata dan perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati. Mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Hesti. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Amir yang telah memberikan materi mengenai cara untuk meregister OJS. Semoga dengan ada ini yang tadi yang Pak Amir katakan adalah bukan pelatihan ya, tetapi sharing dulu ya Pak Amir ya. Insya Allah kalau misalkan nanti kita sudah bisa offline ya, kita arrange waktunya lagi, kita bisa offline, sama-sama kita ke kampus, kita bisa belajar sama-sama ya. Untuk yang terpenting adalah
Untuk tahun ini kita akan menerbitkan untuk volume yang ke-8 ya pada bulan Juni 2021. Sebenarnya untuk jurnal sendiri yang ada di kami pun vokal itu tertundanya banyak sekali terbitannya. Tetapi ya sudahlah karena kemarin sudah APT jadi sudah terbebas. Cuma nanti di web itu jelek sekali kalau kita pas klik misal volume 6 nomor 1 Juni 2009 ternyata jong gitu loh ya. Itu yang nggak bagus lah. Jadi kita mulai saja nanti di bulan Juni 2021 ini mudah-mudahan dengan joinnya Bapak Ibu bisa memotivasi untuk bisa cepat menulis ya, apalagi Bu Amel kan bimbingan di S1 juga ada ya Bu Amel ya. Iya Bu. Bu Ipa juga itu. Siap Ibu. Iya siap. Terima kasih. Baik itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Pak Medi ada yang mau ditambahkan tidak? Mosi Bu Hesti. Tidak. Bu Paula selaku Kaprodi Sekretari. Ya Bu. Ya, cukup juga ya. Baik untuk sesi yang terakhir mohon untuk videonya tolong di-on-kan semua Bapak Ibu. Lecture for student Bu Hesti nggak ngasih info. Apa? Ini Bu. PMB. Oh PMB, untuk PMB saya ingatkan kembali nih. Aduh setiap kita nge-zoom saya promosi terus nih Bapak Ibu. Karena ya memang memang inilah dapur kita yang waktu kuliah juga cerita kalau misalnya mahasiswanya sedikit pun pasti Bapak Ibu untuk mengajarnya pun jam mengajarnya tidak terlalu banyak gitu. Jadi kita harapkan 6 dalam 3 tahun ini untuk 6 kelas tetap stabil walaupun jumlahnya memang Bapak Ibu sudah tahulah ya kurang sekali gitu. Padahal waktu saya perjanjian untuk hibah PPT PTS itu kita diharapkan untuk satu prodi, satu tingkat itu satu kelasnya 30 mahasiswa. Tapi ya memang kondisi seperti ini mau nggak mau saya mengesek ulang kembali yaitu mengenai penerimaan mahasiswa baru khususnya untuk program Diploma 3. Jadi saya ingatkan lagi bagi Bapak Ibu yang membawa ya untuk bisa mendaftar di Nepisi itu akan mendapatkan fee sebesar 500.000 per mahasiswa. Lumayan tuh Bu Risa. Ya, misalnya Bu Amel bawa 10, Bu Risa bawa 10, Bu Ipa bawa 10. Nah, itu sudah Pak Ubay bawa 10, udah 10 kali. Ya itu. Gitu ya. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa mempromosikan. Pak Amir apalagi nih biasanya bawa satu kelas. Amin. Gitu ya. Saya lagi sedih nih Bu, MA masih kosong. MA udah ada 1 Pak Amir. Udah ada ya. Udah ada yang regis. Telurnya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu khususnya yang untuk dosen ASM Lepisi, dosen tetapnya ya, minta tolong bantuannya untuk bisa merekrut mahasiswa baru. Mungkin itu saja dari saya. Kalau tidak ada yang ditambahkan lagi, kamera sudah on semua. Baik Pak Sumadi, mohon maaf lagi di jalan ya. Mari di jalan. Oke, kita siap ya. Sesi foto 1, 2, 3. Oke. Mau gaya bebas? Jempol. Nah, siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Pertemuan hari ini. Saya Mohon akhiri. maaf. Wabillahi lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Sehat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Maaf lahir dan batin. Ipan Bu. Bu Hesti tunggu offline-nya ya. Iya, senangnya jangan dihabisin ya. Iya nih udah siapin nih. Lagi mau belanja lagi Bu Anel ntar malam. Lebih baru Bu, lebih baru. Siap Bu, fresh Bu. Thank you semua Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ya. Sehat ya, yuk. Ya, bye.